Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Adel dimanapun kalian berada? Welcome back with me, Adelia Salim di Cerita Adel, yang tentunya akan memberikan kalian motivasi serta inspirasi melalui narasumber wanita-wanita yang hebat yang tentunya sangat inspiratif. Nah, di episode kali ini Cerita Adel akan mengangkat tema perempuan di balik layar. Nah, setiap pekerjaan itu kan pasti mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Even orang-orang yang berada di balik layar juga mempunyai peran yang besar dalam suatu program TV misalnya. Nah, hari ini kita kedatangan dua wanita yang sangat inspiratif, yang sangat berperan dalam program TV. So, without any further ado, let me introduce our guest star for today, Mbak Mega Lestari selaku eksekutif produser dan juga Mbak Rida Ayu sebagai asisten eksekutif produser. Nah, apa kabar nih Mbak Mega dan Mbak Rida? Alhamdulillah baik Mbak Del. Mbak Del sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana nih kegiatan Mbak Mega sendiri dan Mbak Rida selama COVID-19 ini ya? Mungkin lebih produktif kah atau malah sebaliknya, gimana nih Mbak? Kalau kegiatan kami selalu produktif sih sebenarnya, ya kan, selalu produktif kita. Jadi apapun kegiatannya itu kita usahain untuk menyeimbangkan antara kontennya kita sama selama corona ini. Jadi kalau umpamanya ada istilahnya isu-isu yang beredar di luar, itu yang kita angkat untuk menjadi programnya kita. Mungkin dari dunia jurnalis sendiri nggak terlalu berpengaruh besar ya adanya COVID ini, karena kan masyarakat mungkin masih butuh informasi-informasi seperti itu ya Mbak. Kalau pengaruh sebenarnya kita besar pengaruhnya Mbak Adel. Jadi semua informasi yang kita dapatkan di luar tentang contoh jumlah COVID ini, terus pembatasan daerah gitu kan, semua dari media sendiri. Jadi itu sih sebenarnya pengaruh kita yang paling besar. Baik. Terus dari Mbak Mega sendiri dan Mbak Rida tuh bagaimana sih kayak membagi waktunya antara mungkin waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga sendiri? Kalau saya sebisa mungkin ya, misalnya seminggu 7 hari, salah satu pokoknya harus ada 1 hari aja untuk keluarga, untuk family time gitu ya. Kalau Mbak Mega sendiri? Kalau dari saya sendiri sih pembagian waktunya kita kan ada 3. Ada waktu untuk pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri. Sebenarnya sih kalau masalah pembagian waktu saya enggak terlalu ini ya, soalnya kan di pekerjaan pun saya sebenarnya merasa tidak bekerja begitu, soalnya kan saya sudah nyaman di sini. Jadi meskipun bekerja saya selalu merasa kayak nyaman aja gitu. Jadi maintenance waktu saya tuh sebenarnya lebih fleksibel sih sebenarnya Mbak Adel. Mungkin kalau Mbak Mega itu kayak yang penting itu harus mencintai pekerjaannya dulu ya, dan gimana kita nyaman melakukan itu. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat Adel ini mau mengetahui kayak apakah Mbak Mega ini pernah nggak sih merasa cemas kalau programnya ini mungkin nggak diterima di publik atau gimana? Terus kayak kalau misalnya ada kecemasan gitu, gimana Mbak Mega sendiri tuh mengatasi kecemasan itu sendiri? Kalau kecemasan itu selalu ada Mbak Adel sebenarnya, karena satu program itu selalu ada ketegangannya masing-masing. Kadang kita dapat kendala sebelum siaran langsung atau apa gitu kan, kita selalu ada kendala, meskipun sebenarnya kita menginginkan kesempurnaan di setiap program, pasti ada satu kendalanya. Tapi alhamdulillah saya punya tim yang sangat-sangat solid dan sangat-sangat hebat, sehingga itu bisa menyebabkan program kita selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kerja sama timnya yang dibutuhkan dalam ini. Terus apa aja sih tantangan Mbak Mega dan Mbak Rida ini dalam industri ini sebagai eksekutif produser ya, dan asisten eksekutif produser? Kalau saya pribadi sih Pak, sebenarnya ada banyak tantangan sih yang di luar sana yang menyebabkan kita agak sulit untuk soalnya kan sekarang televisi itu kan agak ini ya, dibandingkan sosial media sekarang sudah sangat berkembang pesat. Jadi kedepannya kita akan mengikuti era yang sedang berkembang ini. Contoh sekarang 55 TV ini mengembangkan televisi streaming. Nah itu yang kita kembangkan pada saat ini. Kita hanya memperkuat konten Mbak Adel. Jadi konten kita yang konsep-konsep kita yang mungkin kita lebih kreatif atau lebih menarik, seperti itu Mbak Adel. Intinya itu kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya Mbak Mega. Kalau dari Mbak Rida sendiri? Kalau saya sih lebih kan apa yang Mbak Mega handle harus saya handle, harus bisa saya handle. Jadi saya sebisa mungkin banyak belajar biar bisa mengimbangi Mbak Mega.
Baik. Terus kan ini Mbak Mega selaku eksekutif produser dan Mbak Rida selaku asisten eksekutif produser. Nah, untuk Mbak Mega sendiri tuh bagaimana sih cara menghandle para produser, para presenter sampai mungkin bintang tamunya Mbak Mega itu? Nah, gini Mbak Adel, saya ada cerita sedikit ya. Kalau di balik layar tuh semua ada karakternya masing-masing sebenarnya. Contoh nih, kalau saya sebenarnya punya produser yang sudah sangat-sangat hebat dan tim-tim kita sudah solid sekali. Jadi saya tidak meragukan kemampuan mereka. Itu cuman kadang di belakang-belakang layar itu ada hal-hal yang mungkin kayak contoh nih presenter itu kalau sebelum tag gambar itu pasti kepedeannya itu akan berkurang gitu, akan down gitu. Pasti pertanyaannya selalu sama. Ini bajunya bagus nggak? Ini make upnya kayak gimana gitu. Selalu pasti pertanyaan kayak gitu. Saya gendutan nggak ini pakai baju ini? Pasti selalu pertanyaan seperti itu. Jadi kita yang di balik layar ini yang kasih support, kasih semangat sehingga mereka ini bisa percaya diri kembali gitu. Contoh meskipun sebenarnya ada yang kurang di penampilan atau apa gitu kan, tetap kita kasih semangat gitu, bilang bagus kok. Padahal sebenarnya tuh ada yang kurang. Contoh umpamanya Mbak Adel ini agak sakit atau bagaimana gitu kan, agak kurang semangat. Gak apa-apa kok Mbak Adel, mukanya segeran kok kelihatannya. Untuk menambah kepercayaan diri ya. Iya. Terus mungkin kan ada beberapa tuh berbeda tuh karakternya setiap narasumber. Nah, gimana kalau misalnya Mbak Mega itu mengatasi mungkin ada suatu waktu narasumber itu yang tidak terlalu bisa diajak untuk bekerja sama gitu Mbak Mega, dan Mbak Mega itu gimana cara mengatasi itu? Iya, ada sih beberapa narasumber yang mereka meminta untuk ada hal-hal yang mungkin tidak diangkat gitu. Contoh mungkin kayak masalah pribadinya dia atau dan lain sebagainya, dia mungkin tidak ingin diangkat untuk jadi topik gitu Mbak Adel. Jadi kita sih mengerti dan sebisa mungkin kita sebenarnya harus jadi bunglon sih Mbak Adel. Jadi karakternya narasumbernya seperti ini, kita harus kasih maintenance untuk menjaga agar narasumbernya ini tetap nyaman di kita. Itu seperti apa, kita harus ngikut ke mereka gitu. Tapi tetap mengikuti aturan-aturannya kita. Berarti kita dituntut untuk cepat untuk beradaptasi, untuk berbaur sama orang-orang di sekitar kita ya. Baik. Terus untuk Mbak Ida sendiri nih, kan dalam sebuah program TV itu bagian apa sih yang mungkin ada yang paling penting gitu Mbak Rida? Yang paling penting dalam suatu program itu MCR sebenarnya, Master Control Room gitu. Iya, jadi sebenarnya Master Control Room itu adalah jantungnya sebuah program, Mbak. Jadi kalau tidak ada MCR, sebenarnya nggak ada program yang jalan. Tapi sebenarnya semua bagian itu sangat penting. Mereka semua ada bagiannya masing-masing dalam satu program, Mbak. Tapi MCR itu yang mengontrol ya. Jadi jantungnya kita. Terus dari Mbak Mega sendiri nih, ada nggak sih tips khusus untuk membuat konsep hingga menghubungi narasumber gitu? Mungkin sahabat Adel pengen tahu nih. Kalau dari narasumber sih Mbak ya, kita agak nggak susah sih untuk menghubungi mereka. Kadang mereka sendiri yang datang ke kita untuk diundang di acara apa, di acara ini gitu. Cuman terkadang kita ada isu atau apa yang di luar ingin kita angkat gitu, kita mengundang Mbak melewati penyuratan atau datang langsung ke mereka. Insya Allah kalau niatnya kita baik pasti mereka juga bakal welcome juga ya ke kita. Nah, untuk Mbak Ida sendiri nih, bagaimana Mbak Ida tuh memikirkan konsep program yang akan ditangani? Kan kalau dalam program ini yang biasa kita angkat kan mengenai perempuan itu yang jadi yang diambil itu apa yang happening di luar tentang perempuan, itu lebih ke situ kok kan. Dia lebih ke permasalahan perempuan sih Mbak Adel sebenarnya. Untuk menginspirasi juga ya perempuan-perempuan khususnya di cerita Adel ini yang akan memberikan edukasi, memberikan motivasi untuk perempuan itu supaya bisa lebih berekspresi gitu. Dan nah, untuk di segmen ini mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Mega. Bagaimana itu Mbak Mega melakukan produksi yang mungkin tidak sesuai dengan konsep atau stylenya Mbak Mega sendiri gitu? Kalau yang tidak sesuai sih sebenarnya Mbak, kita ada semua ketentuannya masing-masing. Kadang di luar itu kita mendatangi suatu tempat yang contoh nih Mbak ya, ke tempat yang tidak layak untuk memakai hijab gitu.
nggak apa-apa sih sebenarnya, kita nggak ada yang harus harus Iya. melepas gitu kan, Mhm. enggak, saya tetap masuk, tetap ini, it's lebih ke fleksibel sih kita Iya. Mbak. Jadi nggak masalah sih kalaupun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ini yang konsepnya kita, tetap kita jalanin. Ini tuh juga suatu tantangan nih ya dalam pekerjaan. Nah, gimana sahabat Adel? Sangat seru kan tadi perbincangan dengan Mbak Mega dan juga Mbak Rida yang sangat inspiratif tentunya. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih ada perbincangan yang jauh lebih menarik, tetap di Cerita Adel.